Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitternya @walensky10. Kisah yang berjudul Cangkang. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mbok, sebenarnya Ibu Gayatri itu sakit apa ya? Badannya kok sampai kurus kering begitu? Ucapku memberanikan diri bertanya sesaat setelah kembali ke dapur. Mendengar pertanyaanku, wajah Mbok Sum nampak berubah. Dia terlihat tidak senang. Sudah Pram, kamu gak perlu banyak tanya. Nanti kalau sampai Pak Hartadi dengar, beliau bisa marah loh. Balas Mbok Sum mengingatkan. Maaf Mbok, sautku spontan menunduk. Tugas kita di sini untuk kerja, melayani keluarga ini. Jadi gak perlu banyak tanya. Tambahnya lagi sedikit ketus. Aku mengangguk mengiyakan. Sedikit jadi tidak enak dapat teguran seperti itu, tapi tetap saja batinku masih dipenuhi pertanyaan tentang apa yang sebenarnya menimpa Bu Gayatri. Andai saja tadi aku tidak melihat kondisi beliau, mungkin aku tidak terlalu risau. Tapi setelah tahu betapa kondisinya begitu menyedihkan, rasanya tidak salah kalau aku bertanya-tanya, mengapa beliau dibiarkan begitu saja, tanpa mendapatkan pengobatan yang layak. Sejak hari itu beberapa kali aku diperbolehkan kembali masuk ke kamar itu untuk berbagai macam keperluan. Dan seperti saat sebelumnya, Ibu Gayatri seperti selalu berusaha menyampaikan sesuatu dalam kondisinya yang kian payah. Tapi setelah kesekian kalinya, Ibu Gayatri sudah tidak mampu lagi bergerak atau bahkan hanya untuk sekedar membuka mulut. Dia cuma bisa diam sambil menatap diriku dengan matanya yang kian sayu. Tanpa terasa situasi ini terus berlanjut, hingga akhirnya datang kabar duka, Ibu Gayatri meninggal dunia. Seisi rumah berkabung dengan kepergiannya. Aku bahkan merasakan kehilangan yang sama seperti saat ibuku meninggal dulu. Proses pemakaman pun kembali dilaksanakan secara tertutup. Hanya beberapa orang saja yang nampak menghadiri proses pemakaman, sekaligus membantunya hingga selesai. Jenazah Ibu Gayatri dimakamkan di samping makam almarhum Mas Putra yang berjajar rapi di samping makam mendiang Raden Mas Joyo Diningrat dan Gusti Ayu Probowati. Sebenarnya ada satu makam lagi yang juga berada di situ. Satu makam dengan nisan tanpa nama dan terlihat jauh lebih tua dari makam yang lain. Dulu aku sempat menanyakan perihal makam tersebut kepada Mbok Sum. Dia cuma menjawab kalau itu adalah makam dari kerabat Raden Mas Joyo Diningrat. Tapi setelah 7 hari kematian Ibu Gayatri, suasana rumah kembali normal seperti sedia kala. Tidak lagi nampak wajah-wajah sedih dan murung, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa di rumah ini. Aku protes, tapi cuma berani dalam hati. Jujur saja aku tidak suka dengan sikap mereka itu. Ini yang meninggal Ibu Gayatri, dia ratu di rumah ini. Semestinya mereka berkabung lebih lama ketimbang saat Mas Putra yang cuma anak angkat itu meninggal dulu. Aku yang pernah merasakan betapa hancurnya hati ketika dulu ibuku wafat. Jadi tidak rela dengan situasi seperti ini. Tapi aku yang sadar diri dengan posisiku di rumah ini, akhirnya cuma bisa menyimpan rasa kecewa itu dalam hati. Hingga tiba hari wetonku, hari di mana aku harus kembali mengikuti ritual yang dilakukan bersamaan dengan persembahan sesaji. Dan hari itu pula baru aku ketahui kalau ternyata Pak Hartadi juga memiliki hari weton yang sama. Terlalu janggal untuk dianggap sebagai sebuah kebetulan belaka. Kini aku kembali duduk khidmat di hadapan persembahan sesaji sambil mendengarkan Pak Hartadi yang mulai merapalkan mantra-mantranya. Minum ini, pinta Pak Hartadi yang langsung membuyarkan lamunanku. Sejenak aku ragu. Teringat kembali efek dari ramuan itu yang mampu membuatku tidak sadarkan diri. Tapi coba aku tepis semua prasangka buruk, sebab walaupun mampu membuatku pingsan,
Tidak ada efek lainnya yang perlu dikhawatirkan. Hingga saat ini aku masih baik-baik saja. Bahkan harus kuakui, diriku malah merasa lebih bugar dari sebelumnya. Segera aku sambut gelas berisi cairan merah amis itu dari tangannya. Lalu tanpa banyak tanya lagi, langsung aku minum sampai habis tidak tersisa, sambil menjaga agar diriku tidak muntah. Dan reaksi ramuan itu pun mulai bekerja. Pandanganku mulai memudar, tubuhku terasa ringan bagai melayang, kepalaku terasa berat, lalu gelap. Aku terbangun dalam kegelapan. Di dasar lubang yang amat dalam, terasa dingin dan mencekam. Suara-suara bisikan terdengar silih berganti. Kian lama kian cepat seolah berebut masuk ke telingaku. Batinku menjerit ketakutan. Ini di mana? Lubang sempit nan dalam ini seolah menghisap nyaliku hingga tidak tersisa. Mulutku langsung berteriak memanggil, namun cuma ada gema yang bergaung kembali ke telinga. Kutatap ke atas, ke arah mulut lubang yang terasa begitu tinggi dan jauh. Di atas sana terlihat wajah Pak Hartadi yang melongok ke dalam, tersenyum dengan penuh arti, lalu menghilang. Mendadak segala kegelapan berubah menjadi terang menyilaukan. Diriku seolah melayang terhisap keluar dari dalam lubang. Mataku terpejam saat diriku terangkat naik. Pram, Pram. Aku membuka mata saat mendengar suara orang memanggil. Terasa amat dekat. Dengan pandangan yang masih samar-samar, pertama yang kulihat adalah wajah Gendis. Setelah segala jernih, baru kusadari kalau diriku telah kembali ada di dalam kamar, terbaring di tempat tidur. Kamu nggak apa-apa? Tanya Gendis yang duduk di atas ranjang dekat kepalaku. Aku tidak langsung menjawab, masih coba menerka apa yang baru saja kualami. Segalanya bagai mimpi. Ku coba untuk bangkit, Gendis langsung melarang. Gak usah bangun dulu, lebih baik kamu istirahat saja. Sepertinya kamu masih belum terbiasa dengan ramuan itu. Aku cuma balas mengangguk, lalu kembali merebahkan kepalaku di atas bantal. Gendis langsung pergi meninggalkanku yang kembali terpejam dan perlahan tertidur. Namun sejak hari itu aku dilarang untuk bekerja. Bahkan aku tidak diperbolehkan untuk melakukan apa-apa. Aku cuma diminta untuk berdiam diri di dalam kamar. Hanya boleh keluar untuk mandi atau buang air saja. Jelas aku bingung dan langsung protes. Kenapa aku dikurung seperti ini? Apa salahku? Tapi Mbok Sum justru menyampaikan sesuatu yang langsung membuatku seolah terbang ke langit ketujuh. Kamu gak salah apa-apa. Ini bukan hukuman. Malah seharusnya kamu bangga karena ini adalah tahapan akhir sebelum kamu dinobatkan sebagai anggota keluarga ini. Ah, yang benar, Mbok. Apa saya gak salah dengar? Enggak, kamu gak salah dengar. Setelah kemarin kamu selesai melalui 2 kali ritual, akhirnya Pak Hartadi mantap untuk menerimamu. Sama seperti Gendis, dia juga telah selesai melalui semua tahapan ritualnya. Sekarang kamu cuma harus menunggu sampai tiba hari wetonmu yang berikutnya. Lalu kamu akan menjalani ritual yang terakhir sebagai syarat penobatan. Jelas Mbok Sum lagi. Astaga, aku jadi bagian dari keluarga ini. Sulit dipercaya. Tapi Mbok Sum membuktikan ucapannya. Dia benar. Ini tidak terasa seperti hukuman. Karena selama dipingit, aku diperlakukan dengan sangat istimewa, layaknya seorang raja. Berbagai macam makanan dan minuman silih berganti berdatangan ke dalam kamar. Namun bukan Mbok Sum yang mengantarkannya, tapi Gendis. Selama berhari-hari dengan telaten bagi seorang pelayan, gadis itu selalu menyediakan segala keperluanku hingga membuatku jadi sedikit sungkan. Tapi dia bilang kalau dia tidak keberatan. Semua itu memang sengaja dilakukannya dengan alasan sebagai ungkapan perhatiannya terhadapku yang sudah dianggapnya sebagai keluarganya sendiri. Namun malah terdengar kabar kalau Pak Hartadi jatuh sakit. Tapi aku tidak bisa menjenguknya. Selain karena katanya beliau tidak ingin diganggu, aku pun belum boleh keluar kamar. Beberapa kali kutanyakan tentang keadaan Pak Hartadi kepada Gendis. Dan dia bilang kalau beliau baik-baik saja, cuma butuh istirahat. Di beberapa malam Mbok Sum memintaku untuk mandi kembang. Aku yang tidak paham apa maksudnya, kembali memberanikan diri untuk bertanya. Dia beralasan bahwa semua itu dilakukan untuk membersihkan diriku dari segala pengaruh buruk, agar aku layak untuk menjadi bagian dari keluarga ini. Segala perlakuan istimewa itu terus aku terima selama berhari-hari.
Tapi aku yang kian jenuh terus berada di dalam kamar, sempat meminta izin kepada Mbok Sum agar setidaknya sesekali diperbolehkan untuk keluar. Tapi dia tetap melarang. Namun aku yang tidak terbiasa berdiam diri lama-lama, akhirnya malah jadi merasa tersiksa. Hantaran makanan dan minuman yang berlimpah merasa tidak berarti lagi. Lalu entah di hari yang keberapa, timbul niatku untuk menyelinap keluar kamar saat malam hari, di mana tidak ada seorang pun yang bakal melihat. Bukan untuk apa-apa, tapi hanya untuk sekedar mengganti suasana demi mengusir rasa bosan. Aku cuma mau berdiri di halaman sambil menghirup udara segar. Dan akhirnya sesuai rencana, saat malam telah larut, setelah yakin dengan situasinya, aku siap menyelinap keluar kamar. Tapi baru saja aku membuka pintu dan melangkahkan satu kaki keluar, terinjak sesuatu yang terasa kasar. Terlihat banyak butiran-butiran kuntum melati bertaburan persis di depan pintu kamarku. Kembang ini lagi. Dari mana asalnya? Aku penasaran karena segalanya sama persis seperti yang pernah kutemui dulu. Butiran kuntum melati itu bertaburan bagai membentuk sebuah jalur. Dan kali ini, aku ingin tahu kemana jalur itu menuju. Perlahan sambil mengendap-endap, kutelusuri jalur taburan melati itu mulai dari depan pintu kamarku, terus melewati ruang tamu. Hingga akhirnya terhenti pada sebuah kamar dengan pintu berukir. Kamar khusus. Di situ aku terdiam. Aku ragu karena taburan melati itu sepertinya terus berlanjut masuk ke dalam. Aku tidak berani masuk. Aku kecewa. Rasa penasaran ini tidak terobati. Tapi situasi yang tidak memungkinkan membuatku memutuskan untuk kembali ke rencana awal. Pergi keluar menghirup udara segar di halaman. Tapi baru saja aku berbalik, aku tersentak mundur ketika melihat Mbok Sum yang lagi-lagi telah berdiri di belakangku. "Kamu mau kemana? Kenapa keluar kamar?" tanya wanita itu dengan nada sedikit marah. "Maaf Mbok, saya cuma mau cari angin, di kamar sumpek," jawabku sedikit gugup. Dia tidak langsung menimpali seperti yang sering dilakukannya, malah memandang ke arah lantai, lalu ke arahku, seolah sedang menduga apakah aku melihat hal yang sama. "Sekarang lebih baik kamu masuk saja. Jangan sampai Pak Hartadi tahu. Bisa-bisa dia marah, lalu berubah pikiran," perintahnya tegas. Aku tidak berani membantah, langsung kembali menuju kamarku sambil terus memandangi taburan kuntum melati yang misterius itu. Hingga beberapa hari berikutnya, setiap malam saat aku membuka pintu dan melongok, taburan melati itu selalu ada di sana dan hilang ketika pagi. Namun aku tidak pernah tahu apa maksudnya. Semuanya masih berupa misteri tidak terjawab. Sampai akhirnya tiba hari yang ditunggu-tunggu, hari wetonku, hari penobatan ritual yang terakhir. Aku yang sebelumnya tidak terlalu suka dengan segala ritual itu, kini malah jadi antusias. Karena setelah semuanya selesai, aku jadi bisa kembali kepada kehidupan normalku. Dan bukan hanya itu, kenyataan bahwa setelahnya aku akan resmi menjadi bagian dari keluarga ini memberikan satu sensasi kegembiraan tersendiri. Bayangkan saja, aku yang tadinya hanyalah pemuda miskin yatim piatu yang putus sekolah, tiba-tiba jadi anak orang kaya. Sesuatu yang bahkan tidak berani kuimpikan. Layaknya cerita dongeng, Pramono si kuli panggul jadi juragan, sang katak menjelma jadi pangeran, si ulat telah berubah jadi kupu-kupu. Tapi ternyata aku salah sangka. Semua bayangan kebahagiaan yang sudah terpampang di depan mata pupus seketika. Malam itu kembali semua sesaji telah ditata. Dupa dan kemenyan pun telah dibakar, tapi kali ini ritual dilaksanakan di dalam kamar khusus. Namun di situ aku malah disuguhi sebuah pemandangan yang membuat hatiku miris. Pak Hartadi nampak terbaring lemas di atas ranjang berkelambu. Wajahnya pucat, pipinya kempot, nafasnya tersegal-segal naik turun. Pakaian adat Jawa yang dikenakannya kini nampak kedodoran karena bobot tubuhnya yang jauh menyusut. Ya Allah, Pak Hartadi kenapa? Aku duduk bersila dengan perasaan campur aduk. Mataku tidak lepas menatap Pak Hartadi yang dibantu gendis bangkit dari tempat tidur, lalu dituntun untuk duduk bersila di hadapan sesaji. Gendis terus merangkul dan menjaga agar tubuh lelaki itu tidak rubuh. Dan ritual pun dimulai.
Dengan suara lemah putus-putus, Pak Hartadi mulai membacakan mantra-mantra. Sebentar saja nafasnya tersegal-segal. Sejenak berhenti lalu lanjut lagi. Tapi dalam ritual kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang lain. Selama Pak Hartadi mengucapkan mantra-mantranya, Mbok Sum menaburkan butiran-butiran kuntum melati, mulai dari dalam kamar khusus terus menuju kamarku. Aku kaget. Rupanya selama ini dia yang melakukannya. Pantas saja dia bisa tiba-tiba selalu muncul saat itu. Tapi untuk apa? Proses ritual pun terus berlanjut. Rangkaian mantra telah usai. Tapi mulut Pak Hartadi belum sepenuhnya berhenti. Dia mulai melantunkan sebuah kidung yang terdengar familiar. Dia melakukannya dengan suara lirih dan ritme yang pelan, hingga membuatku seolah ikut terhanyut padahal aku tidak mengerti akan bahasanya. Selepas alunan kidung selesai, Pak Hartadi dengan tangan gemetar menyodorkan segelas cairan merah kepadaku. Namun kali ini cairan merah itu menyuguhkan aroma yang lain. Baunya tidak lagi amis, berganti dengan harum wangi bunga melati. Aku segera menyambutnya dan langsung meminumnya sampai habis. Awalnya terasa amis, namun berangsur pahit. Setelah itu aku sudah siap dengan segala reaksinya. Pandanganku mulai pudar, kepalaku terasa berat, tubuhku terasa ringan bagai melayang dan gelap. Lagi-lagi aku terbangun di dasar lubang yang sempit dan gelap. Lubang yang dalam dengan ujungnya yang terlihat jauh di atas. Suara-suara bisikan kembali terdengar, bersaut-sautan dari segala arah. Lalu muncul sosok wajah melongok dari atas sana. Bukan wajah Pak Hartadi, tapi wajah yang lain. Walau tidak terlalu jelas, tapi aku seperti mengenalinya. Wajah lelaki dalam lukisan Raden Mas Joyo Diningrat. Dan segalanya yang tadi gelap tiba-tiba berubah jadi terang menyilaukan. Tubuhku bagaikan terhisap naik ke atas, dan ketika terang itu hilang, aku mendapati diriku kini ada di depan pintu kamarku. Dengan tubuh yang tembus pandang bagai kaca bening, berdiri mengambang sejengkal di atas taburan kuntum melati yang membentuk jalur. Apakah ini mimpi? Sayup terdengar alunan kidung yang seolah memanggil dan menuntunku untuk bergerak pelan mengikuti jalur taburan melati. Bagaikan kereta berjalan di atas relnya. Sensasi yang luar biasa ketika tubuhku terus melayang halus menuju ke arah kamar khusus yang pintunya nampak tertutup rapat. Tapi tanpa diduga-duga tubuh beningku malah terus melayang masuk ke dalam kamar dengan menembus pintu. Masih dalam merasa takjubku, di situ kutemui Pak Hartadi yang terbaring lemah. Matanya terpejam, tapi mulutnya terus melantunkan kidung dengan suaranya yang lirih putus-putus. Lalu mendadak seisi kamar seperti berputar cepat. Kian cepat bagai pusaran angin di mana aku dan Pak Hartadi berada tepat di tengah-tengahnya. Sebentar saja putaran itu langsung membuat kepalaku sakit. Pancaran cahaya putih berpendar ikut menghiasi deru putaran. Tubuhku perlahan melayang tinggi ke atas hingga menembus langit-langit. Lalu di tengah-tengah arus putaran yang kian cepat, tiba-tiba saja tubuhku terhisap ke bawah. Jauh terus ke bawah seakan masuk ke dalam lubang gelap tidak berujung. Aku kembali terbangun, bukan di dalam kamarku, bukan di dalam lubang gelap, tapi di atas tempat tidur berkelambu. Terbaring lemah tidak berdaya, tanpa tenaga, seluruh sendi terasa ngilu. Kepalaku sakit, pandangan mata masih berputar. Aku ingin bangkit tapi rasanya berat. Jangankan untuk bangun, bahkan untuk sekedar mengangkat kepala pun sulit. Akhirnya aku cuma bisa berbaring menatap langit-langit kelambu. Tapi ada rasa yang lain, rasa yang tidak bisa kujelaskan. Hembusan nafas yang putus-putus, sudut pandang yang tidak biasa, serta aroma tubuh yang asing tercium. Aku bagai tidak mengenali diriku sendiri. Ini kenapa? Masih dalam rasa bingung, terdengar suara pintu dibuka dari luar. Lalu seseorang melangkah masuk. Bagai tertampar, aku terkesiap saat melihat sosok itu terus melangkah, lalu berhenti dan berdiri persis di dekat ranjang. Sosok yang amat aku kenal, diriku sendiri. Dia tersenyum penuh makna. Aku masih terkesima. Bagaimana bisa? Aku ada dua. Apakah ini mimpi? Apakah aku masih ada dalam pengaruh ramuan merah? Namun segala rasa ngilu yang aku rasakan di sekujur tubuh membuatku yakin kalau ini bukan mimpi. Aku sepenuhnya sadar. Aku coba untuk bangkit, namun tidak bisa. Tubuh ini bagaikan tanaman layu yang habis terinjak.
Akhirnya dengan suara lemah terbata-bata aku coba bertanya padanya. Kamu siapa? Tapi dia tidak menjawab, tetap tersenyum sambil terus menatap ke arahku. Di saat aku masih tidak mengerti dengan apa yang terjadi, datang gendis masuk ke dalam kamar. Lalu berdiri persis di samping sosok yang menyerupai diriku itu. Dia terlihat anggun menggunakan kebaya hitam berhiaskan benang emas dengan rambut yang tersanggul rapi, lengkap dengan segala perhiasannya. Namun kini wajahnya seolah memancarkan aura yang berbeda. Lalu dia menggandeng lengan lelaki itu. Keduanya saling menatap tersenyum puas. Akhirnya lelaki yang menyerupai diriku itu mulai angkat bicara dengan suara yang juga sama persis seperti suaraku. Gila. Terima kasih Bram. Rasanya sangat nyaman. Tidak salah aku memilihmu. Selesai berucap, lelaki itu berbalik pergi sambil menggandeng tangan gendis yang nampak bahagia berjalan di sampingnya. Aku ingin berteriak memanggil mereka agar kembali. Aku butuh penjelasan, namun mulutku terlalu berat untuk terbuka. Hanya batinku yang bisa teriak dengan hati yang kini diliputi rasa ketakutan dalam ketidakpastian. Kalian mau kemana? Ini ada apa? Susah payah aku paksakan diriku untuk bangkit. Perlahan merambat merayap turun dari tempat tidur sambil berpegang gemetar pada tepian meja. Namun mataku terbelalak ketika sekilas melihat bayangan wajahku sendiri dalam cermin yang tergantung. Sosok lelaki berwajah kotak, berpipi kempot, dengan kumis tebal melintang di atas bibir. Pak Hartadi. Aku Pak Hartadi. Apakah ini nyata? Seketika kakiku goyah. Peganganku melemah hingga akhirnya aku jatuh terjerembab ke lantai. Iyalah, kamu mau kemana? Tiba-tiba muncul Mbok Sum masuk ke dalam kamar, lalu membantuku kembali berbaring di tempat tidur. Sudah, kamu tidur saja. Aku akan menjagamu sampai hari terakhirmu. Aku terkejut apa maksudnya. Lalu dia seperti tahu apa yang ada di dalam benakku. Kemudian dia duduk, menatapku sambil tersenyum dingin. Lalu mulai menjelaskan sesuatu yang akhirnya menjadi jawaban atas semua ini. Raden Mas Joyodiningrat dan Gusti Ayu Probowati adalah pewaris Langgeng Sukmo. Ilmu kesaktian yang mampu membuat jiwa mereka hidup kekal. Oleh karenanya, mereka tidak punya keturunan. Tubuh kasar mereka bisa mati, namun sukma mereka tetap hidup. Untuk itu, mereka butuh cangkang yang baru. Tubuh orang terpilih yang memiliki hari weton yang sama. Bu Hartadi sudah usang, sudah waktunya ganti. Tadinya Raden Mas Joyodiningrat memilih putra sebagai cangkang barunya, tapi anak itu malah mati karena gagal saat ritual terakhir. Lalu akhirnya dia memilihmu. Sedangkan Gusti Ayu Probowati telah memilih Gendis sebagai cangkang penerus untuk menggantikan tubuh Gayatri. Aku Dewi Sumbadra Pramudyawardhani. Aku adalah guru mereka. Aku yang mewariskan ilmu itu. Aku sayang mereka. Mereka sudah aku anggap seperti anakku sendiri, dan aku akan mendampingi mereka sampai kapanpun. Usiaku jauh lebih tua dari peradaban ini. Makam tanpa nama itu adalah makam tubuhku yang terdahulu, dan sebentar lagi aku juga akan mengganti tubuh tua ini dengan tubuh yang baru. Tapi maaf, aku tidak bisa menolongmu. Tidak ada yang bisa menolongmu. Semuanya telah ditetapkan. Ikhlaskan saja. Relakan tubuhmu menjadi cangkang yang baru untuk Raden Mas Joyodiningrat. Selesai berkata-kata, wanita tua itu lalu menyodorkan segelas cairan merah yang kini berbau busuk, setengah memaksaku untuk meminumnya. Lalu pandanganku mulai memudar, tubuhku terasa kian lemah. Kepalaku terasa berat dan segalanya kembali gelap. Hari-hari berikutnya aku lalui dengan perasaan hampa tanpa harapan. Ucapan Mbok Sum jadi kenyataan. Tidak ada yang bisa menolongku. Aku teringat pada Gendis, betapa dia amat menderita saat tubuhnya dirampas dan sukmanya terpasung dalam tubuh Ibu Gayatri yang lemah, lalu dibunuh secara perlahan-lahan. Dalam keadaannya yang seperti itu, dia masih berusaha memperingatkanku untuk pergi. Namun kini segalanya sudah terlambat. Kini aku bisa merasakan apa yang dulu dia rasakan. Rasa putus asa, marah, takut dan sedih bercampur jadi satu. Kini aku hidup dalam sebuah cangkang yang rapuh. Entah berapa lama lagi aku mampu bertahan, namun aku merasa ajalku kian dekat. Setiap hari Mbok Sum selalu datang membawa ramuan merah berbau busuk terkutuk itu.
lalu memaksaku untuk meminumnya, yang disusul dengan segala reaksinya yang membuatku makin layu. Raden Mas Joyodiningrat yang nampak bahagia berada dalam tubuhku sesekali datang menjenguk. Dia cuma diam berdiri, seolah ingin menikmati setiap momen memandangi cangkang lamanya yang sedang menjelang kematian. Hari ke hari, silih berganti, orang berdatangan. Namun diriku sudah tidak mampu lagi melihat dengan jelas melalui pandanganku yang kian buram. Aku bagaikan mayat hidup. Hanya telinga, mulut dan hidung yang masih sedikit berfungsi. Yang lainnya mati. Putaran hari tidak terasa lagi. Waktu bagiku serasa terhenti. Aku tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Aku sudah pasrah. Siap meninggalkan semua ketidakberdayaan ini, pergi menyusul ibuku ke alam sana. Tapi takdir berkata lain. Lembaran catatan hidupku belum usai ditulis. Tuhan mengulurkan tangannya, membebaskanku dari semua penderitaan ini. Hari itu aku merasakan hawa panas yang seolah mengelilingiku. Lalu sayup-sayup terdengar suara teriakan orang-orang, serta bau hangus dari benda yang terbakar. Dan sebentar saja dadaku terasa sesak, dan makin sesak bersamaan dengan hawa panas yang kian menjalar. Lalu seperti ada suara seseorang yang memanggil-manggil dari kejauhan. Kian lama kian dekat dan akhirnya, brak! Terdengar suara pintu yang didobrak. Kemudian disusul suara orang memekik, suara yang telah lama tidak pernah kudengar, suara Pak Kusno. Ya Allah! Bahar tadi. Hanya itu ucapannya yang mampu telingaku serap. Setelah itu diriku merasa terangkat. Benar-benar terangkat, bukan hayalan pengaruh ramuan merah. Aku merasa dipopong berpindah dari tempat tidur. Entah siapa yang membawaku. Mataku terlalu buram untuk melihatnya. Hawa panas perlahan menghilang. Kini aku seperti ada di tempat lain. Tapi suara ribut-ribut orang-orang masih terus terdengar. Bau hangus benda terbakar pun masih sangit tercium. Setelah beberapa saat, tubuh layuku ini kembali dibawa pergi ke suatu tempat. Terasa jauh, entah kemana. Tapi rasa sesak di dada membuatku makin sulit bernapas, hingga tubuhku kian lemas dan akhirnya pingsan. Entah berapa lama aku tidak sadarkan diri, aku terbangun dalam kamar sunyi. Kamar dengan aroma yang lain, bukan aroma kemenyan dari rumah terkutuk itu. Lalu seseorang seperti berusaha meminumkan sesuatu ke mulutku. Terasa pahit dengan baunya yang khas. Bukan lagi bau busuk ramuan merah, tapi mirip bau obat. Setelah itu beberapa kali terasa masuk ke dalam mulutku sesuatu yang lembut dan hangat, yang langsung bisa kutelan tanpa harus dikunyah. Mungkin bubur, aku tidak tahu. Hingga akhirnya ototku mulai menggeliat bertenaga. Aku mulai bisa menggerakkan jemariku. Aku mulai bisa bersuara walau sekedar erangan lirik. Dan akhirnya pelan-pelan aku mulai bisa kembali melihat. Dan ketika segalanya tidak lagi bias, wajah pertama yang kulihat adalah wajah Pak Kusno. Dia tersenyum lega sambil menatapku lalu berkata pelan, Alhamdulillah. Apakah ini nyata? Sejenak ku perhatikan sekelilingku. Ruangan besar putih, lampu-lampu yang terang dan tiang besi penyangga dengan selang bening yang tersambung ke lenganku. Saya di mana? Tanyaku dengan suara putus-putus kepada Pak Kusno yang berdiri di dekatku. Bapak ada di rumah sakit. Sudah 3 hari ini Bapak dirawat, tapi Bapak jangan terlalu banyak bicara dulu. Nanti saja kalau sudah mendingan. Mendengar dia memanggilku Bapak, seketika aku lirik tubuhku. Tubuh yang kurus kering dengan urat-urat tangan yang menonjol. Saya bukan Bapak, jawabku terbata-bata. Tapi Pak Kusno cuma tersenyum. Mungkin dia pikir aku ngelantur karena masih dalam kondisi yang labil. Tapi belum sempat aku kembali bertanya, dia telah pamit pergi. Keesokan harinya aku merasa jauh lebih baik. Pak Kusno kembali datang dengan membawa makanan dan buah-buahan. Bagaimana saya bisa ada di sini? Apa yang terjadi? Tanyaku lagi yang kini mulai lancar berbicara walau pelan. Rumah Bapak terbakar. Alhamdulillah Bapak bisa kami selamatkan dan langsung kami bawa ke sini. Astaga, terbakar. Balasku terkejut. Iya Pak, terbakar sampai habis. Saya tidak tahu apa penyebabnya. Ketika kami datang, api sudah membesar. Lalu bagaimana dengan Joyodiningrat dan Robowati? Apa mereka juga selamat? Tanyaku makin penasaran. Maaf Pak, mereka siapa? Tanya Pak Kusno terheran-heran. Aku lupa. Tentu saja Pak Kusno tidak mengerti. Akhirnya terpaksa kuralat pertanyaan itu. Maksud saya, bagaimana dengan penghuni rumah yang lain?
Apakah mereka juga selamat? Pak Kusno tidak langsung menjawab. Dia terlihat ragu, tapi akhirnya sambil menggeleng, dia menjawab lirik. Maaf Pak, mereka tidak selamat. Jasad Mbak Gendis dan Pramono kami temukan di reruntuhan rumah. Namun jasad Mbok Sum hingga saat ini belum bisa kami temukan. Ucapnya pelan. Ya Allah. Cuma itu kalimat yang keluar dari mulutku saking terkejutnya. Sudah Pak, Bapak nggak usah mikir yang berat-berat dulu. Bapak jangan khawatir. Jasad Mbak Gendis dan Pramono sudah kami urus. Jenazah mereka sudah kami makamkan secara layak. Jelas Pak Kusno lagi. Mendengar hal itu aku tidak tahu apakah harus sedih atau gembira. Di satu sisi aku senang bisa keluar dari tempat jahanam itu, walau dengan cara yang tidak terduga. Tapi di sisi lain aku merasa sedih, karena tubuh Gendis dan juga tubuhku kini telah mati dan terkubur. Tapi aku jadi bertanya-tanya, apakah Sukma Raden Mas Joyodiningrat dan Gusti Ayu Probowati juga ikut mati? Semoga saja. Aku berharap mereka mati dan mendapat hukuman yang setimpal di alam sana, karena telah lancang coba bertindak layaknya Tuhan dengan mempermainkan tubuh dan jiwa manusia. Pak Kusno dan beberapa orang yang kukenal silih berganti berdatangan, dan mereka terus memanggilku Bapak. Setelah berhari-hari aku yang kian membaik akhirnya diperbolehkan pulang. Walau tubuh Pak Hartadi ini masih kurus kering, namun kondisinya sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Pak Kusno yang tadinya mau membawaku pulang ke rumahnya, akhirnya setuju ketika aku bersikeras minta dibawa pulang ke rumahku, rumah Pramono. Aku bahagia akhirnya bisa kembali pulang. Walau kini aku terjebak dalam tubuh tua Pak Hartadi, namun setidaknya jiwaku tidak terancam. Hampir setiap hari Pak Kusno datang sambil membawakan makanan dan juga obat-obatan. Bahkan beberapa kali dia sengaja menginap, tapi aku masih canggung setiap kali dia memanggilku Bapak. Tadinya aku berniat untuk menceritakan semuanya kepada Pak Kusno, tapi akhirnya aku urungkan, sebab akan sangat sulit untuk membuatnya mengerti dan percaya. Bisa-bisa aku malah dianggap gila. Akhirnya aku putuskan untuk mengubur semua kisah mengerikan itu dalam-dalam dan mencoba ikhlas melanjutkan hidupku terkurung dalam tubuh orang lain. Kini aku hanyalah orang tua berkumis tebal memutih yang berjalan menggunakan tongkat. Karena ternyata salah satu kaki ini tidak bisa kembali berfungsi dengan normal. Namun aku tetap bersyukur karena Tuhan masih melindungi jiwaku. Walaupun kini segalanya terasa jauh berbeda, setidaknya aku masih diizinkan untuk tetap hidup. Aku juga bersyukur karena kini aku sudah bisa kembali ke toko beras seperti dulu. Tapi bukan lagi sebagai Pram si kuli panggul, melainkan sebagai Pak Hartadi sang majikan. Karena yang semua orang tahu Pak Hartadi adalah pemiliknya, aku coba beradaptasi dan mencoba mengelola toko ini dibantu Pak Kusno. Dan hasilnya, aku bisa mencukupi kebutuhanku sehari-hari. Pak Kusno sangat senang begitu aku bilang kalau dia kini sudah kuanggap sebagai keluargaku sendiri. Bagaimana tidak, siapa yang tidak senang dianggap keluarga oleh majikannya? Dia juga sempat bertanya, bagaimana dengan nasib rumah Pak Hartadi yang masih berupa puing-puing. Dia menawarkan diri untuk membersihkannya karena menurutnya di tanah itu masih ada makam keluargaku alias makam keluarga Pak Hartadi. Jasad Gendis juga dimakamkan di sana, sedangkan jasadku dimakamkan di pemakaman umum, persis di samping makam bapak dan ibuku. Aku tidak mau ambil pusing. Aku persilakan dia untuk membereskan reruntuhan rumah itu dengan dibantu beberapa orang. Tapi aku tidak punya niat untuk membangun kembali rumah itu. Untuk apa? Karena kini aku telah nyaman berada di rumahku sendiri. Namun tetap saja masih ada pertanyaan-pertanyaan yang masih menghantui pikiranku. Apakah jiwa Joyodiningrat dan Probowati ikut mati? Dan jasad Mbok Sum juga tidak pernah ditemukan. Apakah dia selamat? Semoga tidak. Semoga saja mereka semua ikut terbakar, musnah bersama ilmu mengerikannya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.